Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Berkah 3 Menit yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Berkah 3 Menit ini. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu diketahui 5 ciri orang rajin sholat tapi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kena azab hingga masuk neraka. Dalam agama Islam, sholat adalah tiang agama yang wajib dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan sakit sekalipun. Rajin menjalankan sholat adalah hal yang sangat baik dan mulia, namun tidak lantas menjamin seseorang menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu diungkapkan dalam suatu hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab atau ditanya, diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak merupakan sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Rajin sholat harus diikuti dengan menjaga akhlak serta hubungan sesama dengan manusia, agar tidak menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum lanjut, saya ingin mengajak Anda semua untuk terus mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya. Maka dengan begitu Anda sudah ikut serta dalam mensiarkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan bagi Anda yang sudah mensubscribe channel ini, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan hal kebaikan pula. Baik sahabat beriman, berikut ciri orang yang rajin sholat namun justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang lalai dalam sholat. Dalam mengerjakan sholat, kita tidak boleh lalai. Maksudnya adalah tidak mengetahui maksud dari apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan. Apalagi jika kurang memperhatikan syarat rukun dan ketentuan sholat lainnya, maka hanya akan memperoleh payah dan letih. Orang yang seperti ini merasa dirinya sholat tetapi pada hakikatnya tidak sholat dan tidak mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sholatnya justru membuatnya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang suka menggunjing orang lain. Salah satu penyebab orang masuk neraka adalah karena suka membicarakan keburukan orang lain. Termasuk orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain akan ditempatkan di neraka sakar. Yang ketiga, orang yang acuh pada sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa salah satu cara mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat dermawan dan senang membantu orang lain, terutama orang yang sedang kesulitan. Orang dermawan akan memperoleh kenikmatan dalam sholat, dijaga malaikat dan diberi cahaya dalam kegelapan. Yang keempat, orang yang ria. Sebab pertama yang mampu menjerumuskan seorang ahli ibadah tetap mendapat azab bahkan menghuni neraka adalah karena ria. Hal ini terjadi karena semua amal soleh yang dilakukan selama di dunia bukan untuk mencari ridho Allah, namun hanya untuk pamer atau ria dan ingin mendapat pujian dari manusia. Yang kelima, orang yang suka berdusta. Berdusta adalah salah satu dosa besar dan diancam siksa pedih di akhirat kelak. Meskipun hanya kebohongan kecil, tetap dianggap sebagai dosa besar.
Jika seseorang rajin sholat dan beribadah, namun lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata karena kebohongan itu menghapus amal yang dilakukannya. Baik sahabat beriman, itulah tadi 5 ciri golongan orang yang rajin sholat, namun justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dijauhkan dari 5 ciri golongan orang tersebut. Semoga video ini bisa menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.